Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Piera Ananda Rianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem operasi. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani atau systema adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Selanjutnya adalah komponen manajemen utama pada sistem. Manajemen proses merupakan proses yang dilakukan atau yang sedang berjalan, misal membuka aplikasi Microsoft Word, Adobe Premiere, dan pada saat dilakukan, maka prosesor mengerjakan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ada manajemen memori utama. Di sini tempat data sementara atau inflasi, kemudian diteruskan ke prosesor supaya tidak terjadi tabrakan data. Yang ketiga ada manajemen file. Manajemen file adalah merupakan berkas berupa data, misalnya file video, gambar, dan musik. Selanjutnya ada manajemen input-output. Input merupakan proses masukan, sedangkan output merupakan proses keluaran yang dihasilkan. Jadi, manajemen input-output sebagai pengatur penjadwalan yang sesuai sehingga tidak terjadi tabrakan data, supaya antriannya lebih terstruktur. Selanjutnya adalah manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen ini berfungsi pada saat data yang tersimpan hanya memori utama akan hilang ketika sistem mati, maka di sini penyimpanan sekunder berperan sebagai membackup memori utama. Selanjutnya adalah sistem proteksi. Berfungsi mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor ke dalam sistem sumber daya. Selanjutnya adalah jaringan, yaitu kumpulan beberapa prosesor yang tidak dapat membagi clock. Artinya, distribusi hanya dapat menyediakan user untuk akses dalam sumber daya sistem. Selanjutnya ada sistem command interpreter, yaitu sistem program yang hanya membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol sering dilakukan pada Windows dan Unix. Perkembangan sistem operasi. 1. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Sistem operasi pada generasi pertama adalah awal mula dari perkembangan sistem komputasi elektronik yang digunakan sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. Sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem operasi secara otomatis. Hal itu berarti OS belum mendukung layanan pekerjaan yang bisa dikerjakan pada satu rangkaian. Yang kedua adalah generasi kedua 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua, sistem komputer telah memperkenalkan yang namanya BPS atau Batch Processing System, yakni task yang dikerjakan pada satu rangkaian, kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Meski sistem komputer belum dilengkapi dengan adanya sistem operasi, namun ada beberapa fungsi sistem operasi yang sudah ada. Generasi ketiga 1965 sampai 1960. Di generasi ketiga, perkembangan sistem operasi sudah berkembang untuk melayani banyak pengguna dalam satu waktu, yang mana pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dapat dikatakan menjadi multi-user atau banyak digunakan oleh user sekaligus. Sementara untuk multi-programming atau melayani banyak program dalam satu waktu, sehingga bisa kita tarik kesimpulan jika generasi ini OS telah mendukung adanya layanan multi-programming, multi-user, serta batch processing system atau multitask. Generasi keempat 1980-an sampai pasca 1980-an. Seperti yang telah kita ketahui,
Sistem operasi dimanfaatkan untuk penunjang jaringan komputer, yang mana user atau pengguna menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terkoneksi satu sama lain. Pada generasi keempat ini, telah diperkenalkan adanya Graphical User Interface yang disingkat sebagai GUI. Hal itu berarti OS sudah mempunyai tampilan yang sudah bermodalkan mouse, di mana end user bisa menjalankan aplikasi atau software program. Yang kelima adalah generasi selanjutnya. Di generasi selanjutnya sudah diperkenalkan yang namanya sistem di dalam suatu sistem operasi, serta telah ada suatu sistem operasi yang bergerak atau mobile yang bekerja pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, atau yang lainnya. Di generasi ini juga telah diperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam suatu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi dalam device yang fungsinya menjadi server, serta juga telah diperkenalkan adanya cross-platform operating system yang berarti bisa menggabungkan dua sistem operasi yang berbeda sekaligus, seperti Linux dengan Windows. Pelayanan sistem operasi: 1. Layanan eksekusi program. 2. Layanan operasi-operasi input atau output. 3. Layanan manipulasi sistem file. 4. Layanan komunikasi. 5. Layanan mendeteksi kesalahan. Hubungan komputer dengan user. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Jenis-jenis OS atau sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi MS-DOS. Kelebihannya adalah ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, kemudian ukurannya kecil dan memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangannya adalah belum ada antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Yang kedua ada sistem operasi Windows. Kelebihannya adalah tampilan antarmuka user friendly, kemudian lebih mudah dalam proses instalasi dan aplikasi OS Windows melimpah. Kekurangannya adalah tidak open source dan berbayar dan lumayan mahal, kemudian mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah dan rentan terkena serangan virus. Yang ketiga adalah sistem operasi Linux. Kelebihannya adalah open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, dan perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya adalah tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Kemudian aplikasi Linux terbatas dan cara install Linux terbilang susah. Yang keempat adalah sistem operasi Unix. Kelebihannya adalah tidak mudah terkena virus, gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya adalah tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Yang kelima ada sistem operasi macOS. Kelebihannya adalah lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, kemudian memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas dan aman dari virus. Kekurangannya adalah harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming dan tidak open source. Selanjutnya adalah lapisan sistem operasi. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.